Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Maksun Faruk Ali. Saya Karen Desri Putri. Saya Intan Setiarini. Saya Arjuna Dwi Andika Putra. Kedatangan kami berempat ke sini untuk mengetahui proyek konstruksi pada bangunan Hotel Exindo 57. Yuk ikuti keterangan kami. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di proyek Hotel Exindo. Mari kita melakukan tanya jawab dengan para tukang-tukang di dalam. Untuk kalau menggunakan ukuran 80x80 dan balok ukuran 40x80. Besarnya dilihat dari bentangan antar kolom ke kolom. Awalnya besar kolomnya hanya 60x60, namun karena kondisi tanah dan luas bangunan, akhirnya menggunakan ukuran 80x80. Untuk balok, penulangannya pakai tulangan besi diameter 19, sedangkan kolom pakai besi diameter 22 dan jumlahnya ada 22 batang. Untuk baloknya bervariasi, ada tulangan utama dan juga tulangan anak. Untuk besar tulangan utama adalah 40x80, sedangkan tulangan anak atau tulangan bantu besarnya 20x40 dan ada juga 35x60, tergantung dari luas bentangannya berapa. Untuk tipe kolom yang digunakan sama semua, hanya bentangannya yang berbeda. Untuk lebarnya 8 meter, sedangkan untuk bagian memanjangnya ada yang 9, 7, dan 7,2 meter, tergantung bentang antar kolom. Untuk jangka waktu pembongkaran backcasting dilakukan setelah umur beton tersebut 3 minggu. Jika pembongkaran dilakukan sebelum waktu pengikatan pada beton menjadi sempurna atau kurang dari setting time yang disyaratkan, maka akan terjadi kerusakan atau cacat pada beton tersebut. Upaya dalam mencegah kerusakan yang terjadi yaitu dilakukan pembongkaran setelah setting time yang disyaratkan agar beton dapat mengeras terlebih dahulu. Berikut langkah-langkah dalam pekerjaan sloof beton. Yang pertama adalah menyiapkan papan backcasting, besi beton, dan job mix design dan job mix formula untuk pekerjaan sloof beton. Lalu yang kedua, menyiapkan sepatu kolom. Yang ketiga, melakukan perakitan besi sesuai dengan soft drawing. Yang keempat, memasang backcasting sloof, juga beton decking atau beton penyangga besi tulangan. Tujuannya untuk menjaga jarak selimut beton agar tidak berubah selama proses pengecoran. Yang kelima, memasang sabuk sloof pada backcasting kolom untuk memperkuat. Yang keenam, memasang pipa support untuk menjaga horizontal dari sloof terhadap kolom. Yang ketujuh, setelah komponen backcasting dan besi serta celah backcasting dirapatkan dan mendapatkan persetujuan dari direksi, maka dilakukanlah pengecoran beton sesuai dengan jenis beton yang diinginkan. Untuk hasil pengecoran merata, harus dibantu dengan menggunakan alat konkret vibrator. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam pekerjaan kolom. Langkah-langkah dalam pekerjaan kolom ada yang pertama yaitu penentuan as kolom dengan theodolic dan waterpass berdasarkan soft drawing dengan menggunakan acuan yang telah ditentukan. Yang kedua, posisi as kolom harus simetris. Yang ketiga, dengan bantuan titik-titik acuan bangunan yang simetris di setiap lantainya, maka dapat ditentukan letak as kolom dan kemudian dibuat as-as yang lain dengan mengikuti jarak yang telah disyaratkan dalam perencanaan awal. Yang keempat, pengecekan as kolom dilakukan dengan menempelkan alat theodolit pada marking tersebut dan kemudian mengecek kelurusan marking kolom. Penempatan titik kontrol pada proyek ini dilakukan pada titik benchmark. Selanjutnya, yang kelima ada fabrikasi dan pemasangan pembesaran kolom. Pekerjaan pada pemasangan tulangan kolom adalah sebagai berikut.
Yang pertama, tulangan disambungkan terhadap tulangan utama di bawahnya, kemudian masukkan tulangan sengkang dari bagian atas tulangan utama yang telah tersusun sebelumnya. Kaitkan antara tulangan sengkang dengan tulangan utama menggunakan kawat bendrat. Lalu yang kedua, pada bagian luar penulangan kolom akan diberi beton decking untuk selimut beton. Selanjutnya ada pemasangan bagisting. Pemasangan bagisting meliputi yang pertama yaitu pembersihan plywood dan mengolesi dengan minyak pelumas atau oli. Lalu, bagisting akan diangkat menggunakan tower crane menuju posisi kolom yang akan dicor. Lalu, sebelum bagisting dipasangkan, tulangan kolom terlebih dahulu diberikan beton decking untuk mendapatkan ketebalan selimut beton yang diinginkan. Setelah itu, kickers dan push dan pull prop dipasang pada base plate yang sudah terpasang sebelumnya, lalu pengencang T-rod pada bagisting. Selanjutnya ada pengecoran kolom. Proses pengecoran kolom dilakukan setelah seluruh kolom yang akan dicor telah siap serta beton ready mix telah dilakukan pengujian slump dan pengambilan sampel uji beton dan telah mendapatkan persetujuan oleh konsultan pengawas. Maka, pihak surveyor akan menghitung kebutuhan volume beton. Pengecoran kolom dilakukan dengan menggunakan konkret bakat dengan bantuan tower crane. Selanjutnya ada pembongkaran bagisting. Pada proyek ini, bagisting kolom dilepas sekitar 12 jam setelah proses pengecoran. Bagisting yang telah dilepas tersebut diangkat dengan bantuan tower crane dan kemudian bagian permukaan dalamnya serta diolesi pelumas untuk kemudian dipasang pada kolom berikutnya. Yang pertama, concrete jacking adalah suatu sistem perkuatan atau perbaikan beton dengan cara menyelimuti beton yang telah ada dengan beton tambahan. Dalam melakukan perkuatan dengan concrete jacking, biasanya digunakan bahan mikrokonkret yang sifatnya dapat memadat sendiri tanpa bantuan vibrator. Setiap beton akan melalui proses pengujian. Pengujian ini biasa disebut dengan uji kuat tekan beton dan selalu dilakukan agar kita bisa tahu apakah kekuatan beton sesuai dengan kebutuhan struktur bangunan yang direncanakan. Selain tes tekan, juga ada tes tarik. Kuat tarik beton biasanya 8% sampai 15% dari kuat tekan beton. Kuat tekan tarik adalah suatu sifat yang penting yang mempengaruhi perambatan dan ukuran retak di dalam struktur. Pada umumnya, nilai kuat tekan dan tarik beton tidak berbanding lurus. Setiap usaha perbaikan mutu kekuatan tekan hanya disertai peningkatan kecil nilai kuat tariknya. Benda uji yang digunakan untuk kuat tekan berbentuk silinder dengan tinggi 30 cm dan diameter 15 cm. Jawabannya adalah, untuk mengetahui pembebanan terbesarnya, perlu dilakukan tes tekan terlebih dahulu untuk mengetahui pembebanan terbesar nantinya berada di mana. K3LH. K3LH singkatan dari Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan keselamatan ketika ia kerja. K3LH juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi karyawan atau tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Berikut adalah perlengkapan K3LH proyek. Pertama, helm keselamatan. Kedua, sabuk dan tali keselamatan. 3, sepatu boot. 4, sepatu pelindung. 5, masker. 6, sarung tangan. Kunjungan dan wawancara kami di proyek Hotel Exindo. Bye.